Kebijakan tarif perdagangan Trump ibarat melempar granat ke pasar internasional. Tarif dinaikkan tanpa pandang bulu. Negara-negara sekutu pun kena imbasnya. Indonesia dikenai tarif 32%. Dan saat itu, Prabowo yang memimpin forum tertutup untuk negara-negara yang terdampak kebijakan Amerika Serikat. Yang menarik, banyak negara besar yang ikut duduk bersama. Komisaris Dagang Uni Eropa, Turki, hingga perwakilan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Semua berkumpul untuk menyusun strategi balasan, dan Prabowo menjadi moderatornya. Kenapa mereka percaya pada Prabowo? Karena dia tidak berbicara basa-basi. Prabowo mengerti dengan baik medan diplomasi, mulai dari bidang militer hingga ekonomi. Dia juga memiliki keberanian yang jarang dimiliki pemimpin lain, yaitu melawan Amerika secara terbuka. Sekarang, Eropa pun mulai menyatakan bahwa mereka akan mencari arah baru. Amerika bukan lagi satu-satunya pasar utama bagi Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini bisa menjadi mitra utama. Prabowo pun bergerak cepat. Semua negara ASEAN langsung digerakkan. Malaysia menjadi negosiator utama ke Washington, Singapura membuka akses jalur perdagangan baru bersama Indonesia, dan Thailand, Vietnam, serta Filipina ikut bergabung dalam barisan perdagangan baru ASEAN. Mereka membentuk forum darurat, dan Indonesia yang memimpin. Kami bersatu di bawah Indonesia. Kami akan kirim delegasi khusus ke Gedung Putih. Kita lawan ini bersama, demikian pernyataan mereka. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mengatakan kepada Prabowo satu kalimat yang jelas. Kita tidak akan tunduk. Jika Trump main kasar, kita akan main cerdas dan kita punya teman. Sekarang, dunia terlihat bingung. Amerika gelagapan. Karena negara-negara yang dulunya tak berani bersuara, kini punya pemimpin yang mereka ikuti. Prabowo bukan hanya Presiden Indonesia, dia juga menjadi pemimpin moral dan taktis dalam aliansi perdagangan global yang baru. Negara-negara seperti Eropa, ASEAN, Turki, Rusia, dan negara-negara BRICS mulai melirik Indonesia. Bahkan beberapa negara Amerika Latin mulai membuka saluran komunikasi dengan Jakarta. Meskipun tarif Trump mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan, justru hal itu membangunkan raksasa yang selama ini tertidur. Dan raksasa itu adalah Indonesia, yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dunia membutuhkan arah baru, dan Prabowo siap memimpin barisan itu. Indonesia bukan lagi budak dari sistem lama, tetapi penentu masa depan. Siapkan diri, era dominasi tunggal Amerika kini mulai tergoyahkan. Prabowo sudah memukul gong, dan dunia mendengarnya. Peta kekuatan global kini mulai bergeser. Ketika Trump dengan kasar menaikkan tarif impor 32% tanpa negosiasi, Prabowo tidak melawan dengan kata-kata kasar. Dia menggunakan strategi cerdas, bukan dengan amarah, tetapi dengan gerakan diam-diam yang membuat Amerika tidak tenang. Prabowo bukan politisi biasa. Dia mantan jenderal yang paham cara bertempur, dan kali ini, dia tidak mengangkat senjata, melainkan diplomasi. Ia bekerja di balik layar, menghubungi negara demi negara, bukan untuk bergaya, tetapi untuk satu tujuan, menyelamatkan rupiah dan melindungi rakyat. Yang menarik adalah Amerika takut dengan langkah Prabowo. Bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena Prabowo mulai mengajak dunia mencari alternatif. Indonesia tidak lagi bergantung pada Washington, tetapi kini membuka peluang dengan Eropa, Turki, dan bahkan Rusia. Trump salah besar jika mengira dia bisa menekan satu negara, dan yang lain akan tunduk. Prabowo malah terbang ke Ankara untuk bertemu dengan Erdogan, Presiden Turki yang juga tidak takut pada AS. Ini bukan kebetulan. Ini adalah taktik yang sangat terencana. Cuma Turki yang dikenakan tarif 10%. Ini menunjukkan bahwa Erdogan memiliki daya tawar yang kuat, dan Prabowo paham betul akan hal ini. Peta kekuasaan global kini tidak hanya melibatkan Turki. Uni Eropa mulai mengurangi ketergantungan mereka pada Amerika, membuka diri kepada Indonesia, dan bahkan Rusia serta negara-negara BRICS mulai memperlihatkan ketertarikan pada kerjasama perdagangan multilateral. Mengapa semua ini terjadi? Karena ada sosok Prabowo. Ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga soal harga diri bangsa. Amerika mencoba menekan Indonesia, tetapi Prabowo dengan tenang menjawab, "Kami ingin hubungan yang baik, adil, dan setara. Tidak ada masalah, tapi jangan menekan kami."
Itulah sikap seorang pemimpin yang tidak mencari keributan, tetapi juga tidak mau diinjak-injak, dan dunia melihatnya. Sekarang, lebih dari 50 negara antri untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat karena mereka melihat bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, tidak takut. Bahkan seluruh ASEAN mengikuti gaya Prabowo. Ini bukan soal tarif balasan, tetapi tentang diplomasi yang efektif. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya bergabung dalam negosiasi bersama, membawa nama Prabowo karena mereka menganggapnya sebagai pemimpin kawasan. Ini bukan hanya cerita ekonomi, ini adalah cerita geopolitik dan kebangkitan. Bagi Trump, kamu sudah salah langkah. Prabowo bukan hanya seorang presiden. Dia adalah simbol bagi negara yang sudah lelah ditindas. Prabowo memberi pelajaran kepada dunia bahwa kita, bangsa Indonesia, bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada pihak luar. Kita bisa tegas tanpa harus marah-marah. Kita bisa keras kepala namun tetap bijaksana. Dan yang paling penting, kita tidak takut. Sadar atau tidak, selama ini kita hidup dalam ilusi. Setiap kali terjadi krisis atau gejolak ekonomi global, negara berkembang selalu tunduk pada dolar. Seolah-olah mata uang lain itu tidak berharga dan dolar menjadi satu-satunya mata uang yang dianggap berkuasa, baik di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Semua negara berlomba-lomba mengejar stabilitas palsu itu. Namun Prabowo mengatakan cukup sudah. Dia sadar bahwa selama kita terus mengejar dolar, kita tidak akan pernah benar-benar merdeka. Ini bukan sekadar omong kosong. Prabowo langsung bertindak, mulai dari mendiversifikasi pasar, mencari mitra dagang baru, hingga mencari alternatif mata uang. Dia tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak, dan itu bisa dilihat dari pertemuan dengan negara-negara anggota BRICS. Kita terlalu tergantung pada ekonomi Amerika, katanya. Sekarang saatnya mencari pasar baru. Langkah ini bukan langkah kecil. Bro, kamu tahu BRICS itu siapa? Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan sekarang semakin banyak negara bergabung. Kelompok ini menguasai sekitar 40% perdagangan global. Bayangkan, hampir separuh dunia mulai berpikir, kenapa kita harus terus bergantung pada dolar? Jika kita bisa membangun sistem sendiri, Indonesia di bawah Prabowo turut bergabung dalam kelompok ini. Dia bukan cuma ikut, tapi mulai menentukan arah. BRICS sedang membahas kemungkinan untuk membuat mata uang sendiri, bukan hanya sekadar iseng, tapi untuk melawan dominasi dolar. Prabowo sudah memberi sinyal bahwa Indonesia siap mendukung. Ini bukan permainan main-main. Bro, ini langkah revolusioner. Langkah ini membuat Amerika mulai resah. Jika Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, mulai meninggalkan sistem dolar, negara-negara lain mungkin akan mengikuti, dan sistem Bretton Woods yang dibangun puluhan tahun lalu bisa retak. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, karena suatu saat nanti tidak akan ada negara yang membantu kita. Itu bukan untuk mencari pujian, tetapi karena dia tahu krisis global bukan soal jika, tapi kapan. Indonesia harus siap. Prabowo bukan pemimpin yang mudah digertak. Buktinya, saat dunia saling menuding dan mengenakan sanksi satu sama lain, dia malah menjadi titik temu. ASEAN datang kepadanya. Uni Eropa membuka pintu. Rusia mengirim sinyal. Turki mengulurkan tangan. Dan tahu siapa yang mulai panik? Washington. Gedung Putih kebanjiran surat negosiasi. Lebih dari 50 negara meminta untuk duduk bersama. Kamu pikir itu kebetulan? Tidak. Itu efek dari satu hal. Indonesia berani bersuara, dan Prabowo telah menciptakan tren. Kami ingin hubungan yang adil dan setara. Tapi kalau terus ditekan, kami akan melawan. Tegasnya. Ini bukan ancaman. Ini adalah sikap yang terlihat oleh dunia. Bahkan musuh pun menghormati itu. Jika kamu punya prinsip, sekarang banyak negara yang dulu menunggu instruksi dari Washington, mulai melihat Jakarta. Kenapa? Karena Prabowo bukan boneka. Dia bukan yes man. Dan yang paling penting, dia bukan pengecut. Laut Cina Selatan itu bukan sekadar laut. Itu adalah ladang konflik, arena perebutan pengaruh militer, ekonomi, dan harga diri nasional. Amerika tetap ngotot ingin masuk dengan kapal induknya,
Sementara Cina agresif mengklaim wilayah laut dengan 9 garis putus-putus. Filipina, Vietnam, Malaysia, semuanya berebut zona ekonomi eksklusif. Sementara itu, Indonesia di bawah Prabowo tidak mundur sedikit pun. Ketika kapal-kapal Cina masuk ke Zainatuna, kamu ingatkan bagaimana menteri sebelumnya memberikan pernyataan, sementara Prabowo langsung mengirimkan pasukan. Dia kirim kapal perang, kirim sinyal, kami bukan penonton. Dia bukan pengamat, dia aktor utama. Indonesia tidak akan membiarkan sedikit pun wilayah kedaulatannya diganggu, tegas Prabowo tanpa basa-basi. Dunia mendengar itu. Bayangkan posisinya. Di satu sisi, Cina adalah mitra dagang terbesar kita, tetapi di sisi lain, mereka agresif di laut dan semakin ekspansif. Bagi seorang presiden yang lemah, ini bisa menjadi jebakan. Namun bagi Prabowo, ini adalah kesempatan. Dia menjalankan strategi dua wajah, keras di bidang keamanan, tegas dan tidak bisa dikibuli, dengan mengirim kapal, membangun pangkalan laut, dan meningkatkan latihan TNI. Namun di bidang ekonomi, tetap terbuka untuk investasi dan negosiasi, tetapi dengan garis batas yang jelas. Kenapa ini penting? Karena dunia sedang mencari pemimpin yang bisa menjaga kedaulatan tanpa memicu perang. Prabowo mulai dilihat sebagai sosok itu. Dia tidak bermain aman, dia bermain cerdas. Lihat gambaran besarnya. Amerika sedang sibuk dengan pemilu yang kacau dan utang triliunan dolar. Dolar Cina ditinggalkan oleh investor karena ekonomi mereka mulai goyah. Uni Eropa terpecah-pecah. Lalu siapa yang maju? Prabowo melihat peluang ini dan perlahan mulai membangun. ASEAN semakin solid, BRICS semakin mendekat, Afrika mulai dijajaki, dan Timur Tengah didekati lewat Turki dan Qatar. Ini adalah strategi tingkat tinggi, karena dia memahami satu hal, dunia sedang mencari poros baru. Sekarang Indonesia mulai berbicara tentang perannya di forum internasional seperti WI, IMF, dan lainnya. Bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai penentu arah. Kita harus ikut menulis aturan main, bukan hanya mengikuti dan tunduk. Pernyataan seperti ini membuat banyak elit global tersinggung. Namun justru itulah yang membawa nama Prabowo semakin naik. Dia tidak mencari panggung, tetapi berani menciptakan panggung sendiri. Sekali lagi, Prabowo bukan hanya presiden Indonesia. Dia adalah simbol pergeseran kekuatan, simbol kebangkitan Asia. Ini juga menunjukkan bahwa negara-negara yang dianggap kecil selama ini bisa berdiri setara. Amerika dan Cina sekarang tahu bahwa mereka tidak bisa lagi semena-mena menekan negara-negara Asia Tenggara. Karena ada Prabowo yang dengan tenang, tegas, dan taktis menyatakan bahwa Indonesia ingin keadilan. Jika dipaksa, Indonesia siap berdiri sendiri. Ini bukan hanya soal tarif. Bro, ini sudah masuk ke level mata uang dan sistem keuangan global. Selama ini dunia digerakkan oleh satu sistem transaksi internasional menggunakan dolar, cadangan devisa, dan utang negara yang mengikuti kebijakan The Fed. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Amerika Serikat. Karena selama negara-negara tergantung pada dolar, mereka tidak akan bebas. Mau cetak uang? Hati-hati dengan inflasi dolar. Mau utang? Tunggu sinyal dari Wall Street. Mau investasi? Lihat dulu rating dari agensi milik mereka. Prabowo mengerti ini. Dia paham bahwa inilah akar dari ketidakadilan global, dan karena itulah dia mendorong lahirnya rupiah digital. Kita harus membangun sistem kita sendiri. Sudah terlalu lama kita bermain di kandang orang lain. Rupiah digital bukan soal gaya-gayaan. Ini adalah senjata. Kenapa? Karena ini akan mengurangi dominasi sistem transaksi SWIFT global yang bisa digunakan Amerika untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang tidak patuh. Dengan rupiah digital, Indonesia bisa bertransaksi lintas negara tanpa takut rekening dibekukan. Ini juga membuktikan bahwa kita bisa keluar dari jerat sistem keuangan lama, dan Prabowo sudah mempersiapkan ini bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kemenkeu. Negara lain tidak akan tinggal diam. Turki, bahkan Iran, sudah siap berkolaborasi. Bayangkan jika 30% perdagangan global beralih ke sistem digital baru yang tidak melibatkan dolar. Apa yang terjadi? Dominasi Amerika akan berakhir. Sekarang mari kita geser sedikit ke sektor energi. Dunia masih sangat bergantung pada minyak, dan negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi,
Rusia, Iran, dan Indonesia sempat mundur dari OPEC. Namun Prabowo kini memiliki pendekatan yang berbeda. Dia tidak hanya ingin kembali ke OPEC, dia ingin membawa visi baru untuk energi di dunia selatan. Artinya, jika ini berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi jembatan antara negara penghasil minyak dan negara konsumen. Indonesia akan menjadi penentu harga, bukan sekadar korban harga. Indonesia bisa menjadi aktor utama dalam transisi energi, bukan hanya sebagai tempat penambangan nikel. Jika dunia membutuhkan energi, Indonesia bisa jadi solusinya. Tapi dengan syarat harus adil, kata Prabowo dalam pertemuan tertutup dengan delegasi dari Timur Tengah. Ini bukan wacana kosong. Indonesia sudah membuka jalur kerjasama energi dengan Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi. Prabowo berbicara langsung, dan negara-negara tersebut mulai mengangguk. Indonesia ingin menjadi suara global bagi negara-negara yang selama ini dipaksa oleh sistem energi dunia. Kamu boleh suka atau tidak, tapi kenyataannya, Prabowo sedang menggambar peta baru, bukan mengikuti peta lama. Amerika mulai resah, Cina mulai berhati-hati, ASEAN mulai mengikuti, dan negara-negara BRI dan sejenisnya mulai melirik. Eropa pun mulai tertarik. Kenapa? Karena Indonesia bukan lagi negara biasa. Dengan Prabowo di ujung tombak, Indonesia bisa memimpin, bukan hanya mengikuti. Apa yang membuat IMF dan World Bank semakin ketar-ketir? Bukan hanya karena Indonesia menolak skema utang berbunga tinggi, bukan hanya karena Indonesia semakin dekat dengan BRICS dan mulai memperjuangkan pembentukan bank pembangunan sendiri, tetapi juga karena negara-negara berkembang mulai mengikuti Indonesia. Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Bolivia, Venezuela, Argentina, bahkan negara-negara kecil di Pasifik, semua mulai meminta untuk duduk bersama. Indonesia kini mulai mengirimkan proposal perdagangan dan memperkenalkan sistem transaksi lintas negara ala Prabowo. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa suara Prabowo mewakili frustasi mereka. Selama ini kita dianggap beban, tapi sekarang kita menunjukkan bahwa kita adalah aset. Prabowo dalam forum Global South di Dubai benar-benar mengguncang sistem dunia yang sudah terkunci. Selama 70 tahun, Barat memegang kendali, namun kini mulai retak, dan yang membuka celah retak itu adalah Presiden Republik Indonesia. Fakta, sekarang, negara-negara Latin dan Afrika lebih banyak terbang ke Jakarta daripada ke Washington. Diplomat-diplomat Eropa mulai mencari jalur belakang ke Indonesia untuk mengamankan suplai nikel, sawit, dan baterai. Di KTT ASEAN, ketika Prabowo berbicara, semua kepala negara diam. Di BRICS Summit, ketika Indonesia berbicara, Brasil, Rusia, India, dan Cina menunduk, bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Prabowo memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak pemimpin dunia saat ini. Nyali yang disertai dengan strategi, kecerdasan geopolitik, dan perhitungan global. Ingat, kalimat ini, bangsa besar bukan yang tunduk, tetapi yang berdiri. Itu bukan sekadar kutipan. Itu menjadi doktrin pemerintahan Prabowo, dan sekarang dunia mulai sadar bahwa Indonesia bukan lagi pengikut. Kita tidak hanya duduk di meja perundingan, kita membawa meja itu sendiri. Dan para penguasa dunia yang selama ini biasa memerintah mulai belajar satu hal. Jangan pernah remehkan bangsa yang dipimpin oleh seorang prajurit, karena dia tidak akan takut digertak, tidak akan goyah ditekan, dan tidak akan pernah tunduk kecuali pada rakyatnya sendiri. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan. Sejarah sedang menuliskannya dengan tinta merah putih dan pena tangan Prabowo. Jika kamu setuju, sebarkan. Jika tidak, silakan lawan. Tapi siap-siap kalah dengan data dan sejarah. Inilah babak baru dunia, era Prabowo.